Baru-baru ini di Aceh ada kasus pemerkosaan di mana korban yang ingin melaporkan tindak pemerkosaan yang menimpanya ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan korban belum divaksin COVID-19. Gak habis pikir, kok bisa seperti itu ya? Apakah para pembuat dan penegak hukum di negeri ini sudah kehilangan akal sehatnya? Kasus penolakan laporan pemerkosaan dengan alasan belum divaksin COVID-19 ini terjadi di Polresta Banda Aceh. Seorang korban dugaan pemerkosaan berinisial SA yang berumur 19 tahun berusaha melaporkan kasus upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh pria dengan tinggi 170 cm di Gampong Garut, Aceh Besar pada 17 Oktober 2021 lalu. Ketika korban dan keluarganya hendak melaporkan kejadian tersebut bersama LBH Banda Aceh dan perangkat desa, pihak Polresta Banda Aceh tidak mengizinkan pelapor untuk masuk kantor kepolisian karena belum divaksin COVID-19. Petugas Polresta Banda Aceh awalnya sempat memperbolehkan SA dan pihak keluarga masuk setelah salah satu tim pendamping menunjukkan sertifikat vaksin. Namun, mereka kembali ditolak oleh petugas yang berjaga di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Banda Aceh karena belum divaksin. Korban atau pihak pelapor itu mengaku belum divaksin karena memang memiliki kondisi medis yang menyebabkan dirinya tidak bisa divaksin. Selain itu, ketika pihak kepolisian meminta surat keterangan sakit, korban tidak bisa memberikannya karena surat keterangan itu berada di rumah korban. Perlu diketahui bahwa korban adalah seorang mahasiswi rantau. Jadi rumahnya itu berada di luar wilayah Banda Aceh. Karena laporannya tidak bisa diproses oleh Polresta Banda Aceh akibat belum divaksin, akhirnya LBH Banda Aceh dan korban melaporkan kasus tersebut ke Polda Aceh di sana. Mereka pun diterima oleh petugas SPKT. Namun masalah tidak selesai sampai di situ. Setelah laporan tersebut disampaikan kepada petugas tersebut menolak menerbitkan surat tanda bukti lapor atau STBL dengan alasan pelaku tidak diketahui. Ini udah klimaks banget hilang akal sehatnya. Ya justru itulah gunanya penyelidikan. Untuk menguji laporannya, apakah benar telah terjadi tindakan seperti yang disebutkan dalam laporan. Kemudian, kalau benar terjadi, ditelusuri lagi siapa pelakunya itu dan seterusnya. Lah ini belum apa-apa sudah ditolak duluan laporannya. Uniknya lagi, setelah kasus ini meledak, diberitakan di berbagai media, dan diperbincangkan publik di media sosial, pihak Polda Aceh melakukan klarifikasi dan menyebutkan bahwa tidak pernah ada penolakan laporan, melainkan hanya miskomunikasi saja. Jadi, pihak korban dan LBH Banda Aceh ternyata salah paham semua gitu ya. Tidak pernah ditolak laporannya ya, melainkan hanya miskomunikasi saja. Menurut keterangan dalam klarifikasi pihak Polda Aceh tersebut, pihak kepolisian sendiri sudah membuat laporan model A, yakni laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui peristiwa pidana terkait kasus itu. Sampai saat video ini dibuat, kasus ini masih terus berlanjut dalam proses penanganan oleh Polda Aceh. Kasus ini semakin memperkuat kebenaran dari premis yang berbunyi, harus viral dulu baru diproses. Kasus di Aceh ini bukan kasus pertama di mana korban pemerkosaan tidak mendapatkan tanggapan serius ketika melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Pada 6 Oktober 2021 lalu, sebuah artikel yang berjudul 3 anak saya diperkosa, saya lapor polisi. Polisi menghentikan penyelidikan, diterbitkan oleh Project Multatuli. Seperti yang tertulis pada judulnya, artikel tersebut berisi tentang kasus seorang ibu dengan 3 orang anak yang masih di bawah umur yang melaporkan mantan suaminya yang diduga telah melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak-anaknya tersebut. Setelah sang ibu melaporkan tindakan pemerkosaan tersebut, polisi ternyata justru menghentikan laporan itu. Setelah artikel tersebut meledak, seketika tagar percuma lapor polisi menjadi trending di media sosial. Netizen yang geram pun ikut berbagi cerita tentang pengalaman mereka saat membuat laporan polisi yang ternyata memang tidak banyak membantu. Dalam artikel tersebut diceritakan bahwa, sebut saja namanya Lydia, merupakan ibu dengan 3 orang anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Dia telah berpisah dengan mantan suaminya yang merupakan seorang pejabat di kantor pemerintahan daerah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Setelah berpisah, anak-anaknya tinggal bersama Lydia. Namun, mantan suaminya tersebut masih ikut mengurus anak-anaknya dengan menjemput mereka sepulang sekolah. Pada Oktober 2019, anak-anak Lydia mengeluh kesakitan pada bagian alat kelamin dan anusnya. Lydia akhirnya mengadukan dugaan pemerkosaan terhadap anak-anaknya yang dilakukan oleh ayah mereka.
Selama rentang waktu Oktober sampai Desember 2019, Lydia berjuang sendiri mencari keadilan bagi anak-anaknya dengan berusaha melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke pihak kepolisian Luwu Timur. Tetapi sebagaimana diterangkan dalam artikel tersebut, pihak kepolisian Luwu Timur diduga memiliki keberpihakan kepada terduga pelaku yang merupakan pejabat pemerintahan daerah setempat. Lydia menceritakan bagaimana proses penyelidikan terasa janggal. Misalnya saja saat pihak kepolisian Luwu Timur mengeluarkan hasil penyelidikan menyatakan tidak terdapat bekas tanda-tanda telah terjadi kekerasan seksual kepada anak-anak Lydia. Kemudian Lydia juga dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan dalam laporan pemeriksaan terhadap Lydia yang dilakukan pihak kepolisian Luwu Timur. Laporan ini kemudian dijadikan dasar oleh pihak kepolisian Luwu Timur untuk menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan itu. Hal janggal lainnya adalah saat pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Luwu Timur, tempat Lydia pertama kali melapor, justru langsung menghubungi terduga pelaku dan memberitahukan perihal laporan Lydia. Selain itu, pada saat pemeriksaan visum maupun psikologis anak-anak Lydia, tidak ada pendampingan selain dari pihak-pihak yang ditunjukkan kepolisian Luwu Timur. Anehnya lagi, hasil pemeriksaan visum anak-anak Lydia yang dikeluarkan pihak kepolisian Luwu Timur justru bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan puskesmas di Luwu Timur. Jadi awalnya setelah mendapati keluhan sakit yang diderita anak-anaknya, Lydia pergi ke puskesmas setempat untuk meminta rujukan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan itu menyatakan diagnosis internal thrombus hemorrhoid and child abuse, yakni kerusakan pada bagian anus akibat pemaksaan persenggamaan. Adapun diagnosis lainnya adalah abdominal and pelvic pain, yakni kerusakan pada organ vagina akibat pemerkosaan. Diagnosis berikutnya lagi adalah vaginitis atau peradangan pada vagina dan konstipasi atau susah buang air besar. Bahkan di rumah sakit rujukan itu, anak-anaknya memperagakan apa yang dilakukan oleh terduga pelaku, yakni ayah mereka, setelah dokter bertanya apa penyebab luka-luka di bagian anus dan vagina mereka. Diagnosis awal, dokumentasi foto dan rekaman video, serta hasil pemeriksaan ke rumah sakit itulah yang kemudian diabaikan oleh penyidik Polres Luwu Timur. Hingga saat video ini dibuat, kasus pemerkosaan anak di Luwu Timur itu belum memberikan kabar baru mengenai kelanjutan penyelidikannya. Namun, pihak terduga pelaku, yaitu mantan suami Lydia, justru dikabarkan melaporkan balik ke Lydia ke pihak kepolisian dengan delik pencemaran nama baik. Dengan berkaca dari dua kasus ini saja, kita bisa paham mengapa kasus kekerasan seksual termasuk pada anak-anak masih sangat marak di negeri ini. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2020 saja ada 419 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan pelaporan pada Simpon PPA hingga 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut, kasus kekerasan seksual masih mendominasi. Masalah ini akan sulit diatasi kalau paradigma dari petugas hukumnya masih seperti itu. Misalnya saja, alasan menolak laporan karena tidak ada bukti atau pelaku tidak diketahui. Ini sangat amat nggak masuk akal. Justru pihak petugas hukum itulah yang seharusnya membantu korban melakukan penyelidikan dengan seksama untuk mencari bukti-bukti. Namanya pemerkosaan atau kekerasan seksual yang memang sulit dibuktikan. Tapi bukan tidak mungkin dengan adanya bantuan dari pihak petugas hukum, bukti itu bisa didapatkan. Korban dengan segala keterbatasannya mungkin tidak bisa optimal dalam mencarikan bukti-bukti. Itulah gunanya petugas hukum dengan segala fasilitas dan sumber daya yang dimilikinya. Yakni untuk memastikan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku dan membantu korban kejahatan untuk mendapatkan keadilan. Itu masalah dari sisi paradigma penegak hukum. Berikutnya lagi, masalah dari sisi perlindungan korban. Dalam konteks korban kekerasan seksual, pencarian bukti tidak mudah dan sangat mungkin pelakunya berada pada posisi yang lebih berkuasa dari korban. Maka itu diperlukan hukum khusus untuk melindungi korban dalam proses pelaporan, agar korban mendapat kesempatan membuktikan tuduhannya itu. Lah ini kalau belum apa-apa sudah dilaporkan balik, gimana mau dibuktikan kejahatannya? Korban yang baru saja mengalami trauma hebat akibat kekerasan seksual yang dihadapinya, diharuskan menjalani dua proses hukum sekaligus. Saya pikir ini sangat tidak manusiawi dan juga tidak optimal untuk proses hukum itu sendiri ya. Kasus kekerasan seksual adalah kasus kejahatan khusus yang memang lebih kompleks dari berbagai jenis kejahatan lainnya. Perlu ada perubahan hukum ke arah yang lebih fit untuk menangani kasus ini dengan baik.
agar jangan sampai terus berulang kasus-kasus seperti yang dialami SA dan Lydia. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Seperti biasa, silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel GeoLive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode berikutnya.